Akhirnya selesai juga. Ini udah hampir deadline loh. Untung selesai. Selesai. Selesai kan? Tapi gue sekarang bisa mau. ngopi dulu. Api dulu. Mr. Deko minum juga kopinya. Iya. Ya kalau udah habis. Tapi tadi pas gue ngerjain tugas, gue agak ke distract tau. Karena kayak, kalian dengar gak sih berita yang terbaru soal tokoh agama namanya Gus Elham. Dia tuh melakukan child grooming ke anak perempuan kecil gitu. Jadi ada video yang beredar tentang dimana si tokoh ini dia menggendong anak kecil terus dia sambil melecehkan dan cari dicium-cium gitu. Nah gue tuh agak kepikiran karena kan gue punya adik cewek ya, kayak gue ngerasa kayaknya nggak aman deh buat adik gue berada di luar sana. Tapi kan pernah dengar gak sih? Pernah sih. Pernah. Cuman banyak tuh masalahnya tuh masyarakat masih gak ngerti kan ya. Child grooming tuh apaan? Dia udah kecewa sih. Padahal harusnya tuh hal yang penting banget tuh buat semua orang tahu. Karena menurut gue juga child grooming itu bukan tanggung jawab orang tua aja sih. Dia tuh lebih tanggung jawab semua orang, kita, pemerintah. Pokoknya di lingkungan itu harus tahu apa sih itu child grooming, harus diedukasi bagaimana. Tapi kalian pernah ngerasa nggak kayak ke orang-orang sekitar kalian tuh ada yang ngerasa Betul kita lupa loh. Kita di sini ada bintang tamu. Oh, kita di sini kedatangan finalis Mr. LTR. Guys, boleh nggak rapi guys sekarang? Apa? Enggak apa-apa, udah. Ini kita kedatangan tamu finalis LSVR guys nih. Halo guys, aku Deko Airlangga. Kita nggak perlu kita nggak penting. Makti semuanya. Penting, ini ada Mavelyn, ada Caca, ada Rion, Lar. ikutin terus siapin kita sambil minum kopi di sini. Aku skip lagi deh. Nggak apa-apa, karena tiap manusia itu punya kesalahan yang untuk orang dia. Dan mungkin kesalahannya beberapa orang bisa sampai separah di child grooming ya. Bener banget. Kebetulan apalagi isu child grooming ini lagi hype banget di Indo. Dan kalau aku sendiri kan ke distract karena aku concern. Aku punya adik perempuan yang kecil yang seumuran sama korban dari tokoh Gus Elham tersebut. Kalau dari kalian sendiri pernah ada kayak ngerasa di sekitar kalian yang bisa jadi potensial korban gitu nggak sih? Jujur ada, karena pribadi aku tuh dikelilingi sama anak kecil di rumah. Jadi kayak ya aku jadi lebih concern sama keponakan aku, terutama karena aku kayak pas denger kasus ini tuh jadi lebih takut mereka tuh bergaul sama siapa, mereka ketemu siapa. Kayak kalian beri. Tapi jujur gue juga, tapi kalau gue tuh kayak jadi kayak korban. Karena dulu tuh kan gue kan gak ada yang nganter ya sekolah, jadi gue pakai ojek. Kebetulan ojeknya tuh pakai kakek, tapi emang tetangga gue. Jadi kita tuh kayak kalau misalkan bawa motor, dia tuh suka kayak sengaja di rem mendadak biar gue tuh kayak nempel tuh. Sumpah itu lebih nasty. Iya, gue mikirin biasa aja karena emang waktu itu gue masih kecil dan gue ngerasa kita tetangga, kita deket, dia deket sama gue. Cuman by the way kita harus mention ya, kita di sini nggak hakimin pribadi, cuman kita mengangkat isu perlindungan anak, dimana of course anak di bawah umur ya, nggak seharusnya mereka dimanfaatin dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Apalagi terlebih kalau kita lihat dari kasus Gus Elham ini, dimana kan dia adalah tokoh agama yang mungkin sudah dipercaya oleh para pengikutnya ataupun juga orang tua dari sekecil itu, atau mungkin kasus kayak Caca tadi kayak oh ini orang yang sudah biasa untuk minta jemput gue nih, mungkin kayak justru karena dipercaya itu peluangnya justru jadi lebih besar. Ya jadi itu kayak menyalahgunakan kekuatannya buat kayak memanipulasi anak-anak gitu guys. Dan berlindung di balik kayak kata Gus Amati. Dari tadi kan kita udah bahas nih guys tentang child grooming, tapi kita belum tahu apa sih artinya. Langsung kita tanya aja deh. Kalau menurut kalian apa sih artinya guys? Menurut gue ya, jadi child grooming itu lebih ke kayak proses orang dewasa itu kayak ngebangun kepercayaan pada anak. Kayak biasanya dari hal-hal kecil dulu kayak atensi kecil, terus lama-lama anak itu jadi ngerasa atensi yang dia kasih itu normal, padahal itu tuh udah ngelanggar batasan gitu. Jadi kayak kita dipermudah, dia mempermudah untuk memanipulasi kita. Kemerah kasihan sih ya kalau kita tahu hal ini gimana. Kadang-kadang kan anak kecil juga nggak ngerti apa yang dilakuin ke mereka nggak sih. Mereka tuh ngiranya cuma kayak mau berteman, tapi ternyata tuh lebih dari itu. Kayak sampai memanipulasi untuk memenuhi hasrat-hasrat tertentu. Apalagi makin banyak orang aneh di luar sana yang justru punya fantasi terhadap anak kecil. Iya. Sebenarnya ya kayak
sebenarnya sih banyak kan kasus kayak gini tuh bukan bahkan dari orang yang gak kita kenal ya. Sebenarnya banyak yang aku tahu tuh kayak mereka tuh menjadi korban dari orang yang paling mereka percaya gitu. Dimana orang yang harusnya paling deket tuh makin gede tanggung jawabnya, cuman malah menyalahkan gunakannya. Oh ya, nah dari kasus ini pun juga kan ini dia itu merupakan tokoh agama ya. Mana tuh seharusnya figur publik kayak guru, tokoh agama atau orang dihormati harusnya punya pengaruh besar kan ya. Tapi di sini kasusnya dia sebagai pemuka agama malah melakukan tindakan child grooming. Sebenarnya kalau bisa kita lihat kayak figur publik, guru, tokoh agama, atau orang-orang yang mungkin dekat secara kekeluargaan gitu. Mereka punya, mungkin karena dekat jadi mereka punya akses yang lebih dekat terhadap korban-korban yang berpotensi. Dan BTW kan ini kan dari berita kasus ini kan udah terkenal banget ya. Nah, setelah kalian tahu tentang ini nih, yang pastinya itu masyarakat punya opininya masing-masing ya. Jadi kalau kalian sendiri nih, opini kalian terhadap kasus ini kayak gimana? Kalau menurut gua, child grooming dalam bentuk apapun tuh nggak bisa dibenarkan ya guys. Mau bentuk yang paling kecil ataupun bentuk yang sangat merugikan tuh tetap aja namanya pelecehan seksual dan child grooming. Jadi walaupun cuma sekedar cium atau peluk, kalau memang bukan seharusnya dan apalagi mereka nih tidak ada hubungan apa-apa ya. Jadi menurut aku tuh salah banget sih. Dan nggak bisa diwajarkan. Mau dia tokoh agama atau bukan, ya wajar. Ya kadang tuh kayak misalkan kayak tokoh agama Ustaz, kayak orang tuh udah ngeliatnya oh dia tuh pribadi yang baik, jadi kayak ya udah namanya juga anak kecil, terus dia emang baik aja gitu loh, karena anak kecil dia lagi ngurus gitu, jadi kayak orang tuh membenarkan perilaku dia yang sebenarnya tuh salah besar. Padahal udah kelihatan tuh berlebihan. Kalau dari Tegar sendiri gimana? Yang pastinya nggak etik ya, apalagi yang dari pemuka agama. Sorry ya, aku anaknya etikal banget. Thank you Sir Benny, Sir Benny. Nah, by the way, ini karena kasus udah gede banget, ini udah dapat perhatian pemerintah gitu. Dimana beberapa lembaga pemerintah udah coba memberikan opini mereka dan tindakan mereka terhadap oknum ini. Ya, ini lumayan guys. Dan banyak juga respon dari masyarakat yang bermunculan. Contohnya kayak Nah dari yang aku tadi baca nih beritanya, jadi si Menteri PPPA ini itu tuh mengajak masyarakat supaya lebih waspada terhadap praktik child grooming, karena pelaku tuh sering memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak gitu. Selain itu harusnya tuh masyarakat tuh diingatkan tentunya batas tubuh mereka sendiri. Jadi mereka tahu kalau mereka tuh punya hak untuk menolak sentuhan yang membuat mereka tuh nggak nyaman. Edukasi kecil seperti itu sih menurut aku penting lah, karena ya itu bukan edukasi yang apa ya bahasanya kalau orangnya tabu gitu ya. Jadi kayak semua anak tuh harus tahu bahwa tubuh dia tuh adalah hak dia sendiri guys. Jadi dimulai dari anak itu, orang tuanya, dan sekolah, pemerintah, dan kita sendiri gitu. Apalagi mungkin kayak respon dari MUI atau Menteri PPA yang udah kayak mengasih respon dan memberi teguran keras pada oknum ini tuh menurut aku kayak bukan suatu solusi yang cukup signifikan, karena sudah seharusnya dari awal tokoh agama ini tahu bahwa itu tidak sepantasnya dilakukan dan anak itu tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak pantas untuk dilakukan terhadap dia. betul. Dan juga kita harus lebih berani sih guys untuk speak up dan melapor tentang hal-hal yang seperti ini, karena mau sekecil apapun itu guys, kita harus tetap melapor dan terbuka. Kalian sebagai korban, kalian harus tahu bahwa kalian tuh punya hak loh untuk bersuara dan melaporkan hal ini ke pihak berwajib, bener gak? Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami ceritanya familiar, kayaknya gue deh di child grooming, jangan pernah takut untuk melapor ke pihak berwajib, atau mungkin kalian punya orang tua yang bisa dipercaya, karena kalian punya hak loh untuk menjaga diri kalian. Terus juga apa ya, kalian jangan pernah merasa kotor sama diri sendiri karena it's not your choice. Mr. Deko bisa bring up this topic juga ya. Ini topik yang menurut aku gak kalah penting dari topik lainnya sih. Isu yang harus dia. Dan balik lagi, kita bring up this topic not to trigger you guys, tapi justru kita mau encourage kalian yang merasa kayak
mungkin kalian adalah korban atau justru kayak kalian aware kalau orang sekitar kalian bisa menjadi potensial korban gitu untuk mau menjaga diri kalian dan juga melapor gitu lah. Betul. Dulu kita mau makasih banget udah dengerin pembicaraan kita yang sangat menurut kita berkualitas banget menurut kayo. Menurut gue Aku daging banget. daging yang ke-7. With our deadline and our topic. Deadline KPI